Biarkanlah diri ini. Basta, Rogelio. Basta, Rogelio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Kami kelompok 5 dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan dosen pengampu Dr. Nova Mardiana, SEMM, akan menyampaikan mengenai bab 13 yaitu mendistribusikan dan mempromosikan produk. Kelompok kami yang beranggotakan Anissa Fitriani dengan NPM 045, yang kedua ada Clarissa dengan NPM 062, yang ketiga ada Rahel Jessica dengan NPM 070, yang terakhir ada Gilang Wicaksono dengan NPM 071. Sebelum masuk ke dalam penjelasan materi, kita simak dulu ya tayangan video berikut ini. And distribution strategy. According to official statistics, 1.9 billion Coca-Cola products are sold around the world every day. The Coca-Cola Company is a global business that operates on a local scale. The company is able to create a global reach with local focus because of the strength of its system, which comprises the Coca-Cola Company and their more than 250 bottling partners worldwide. The system has numerous legal and managerial departments and sections all independent of each other, and it does not own or control all of its bottling partners worldwide. While it is generally perceived that Coca-Cola runs all its operations globally, this process is done through various local channels. Coca-Cola typically agrees to refrain from selling or distributing, or from authorized third parties to sell or distribute, the company trademark beverages throughout the identified territory, to guarantee bottling partner exclusivity under that territory and product. However, Coca-Cola typically reserves for itself the right to manufacture and distribute its trademarked products and brands. In exchange, Coca-Cola also participates in the sales and marketing activities of its bottling partners. For instance, in 2019, Coca-Cola spent $4.4 billion in promotional and marketing programs with bottling partners. The bottling partners manufacture, package and distribute the final branded beverages to customers and vending partners, who then sell products to consumers. All bottling partners work closely with suppliers, grocery stores, restaurants, convenience stores, amongst many others, to execute localized strategies developed in partnership with Coca-Cola. More precisely, although Coca-Cola is a global company, its products never have to travel far to reach the final consumer, making the product more local than you may think. The product is made local to the market where it is sold. Their business is a local business. Typically, products aren't shipped more than a few hundred miles. It's all about being responsive to the customer's needs and the local tastes of the consumers in every market. The Coca-Cola Company sells its products to bottling and canning operations, distributors, fountain wholesalers, and some fountain retailers. They then distribute them to retail outlets, corner stores, restaurants, petrol stations, and many more. Coca-Cola short-term chain, long-term franchise model. The strategy of Coca-Cola when it comes to building, growing, and maintaining its distribution system is pretty fluid. Indeed, in most cases, Coca-Cola leverages a network of independent bottling partners. In some cases, Coca-Cola places strategic investments in some of the bottling partners' operations. It does that either to enable the entry in a local market, by leveraging on Coca-Cola's group resources, or to maintain control on the bottling partner. In the long term, Coca-Cola will divest its stake as the bottling partner operations take off, thus enabling Coca-Cola to keep its capital requirements low, while keeping a minor stake in the bottling partner, thus guaranteeing control and cooperation. Therefore, the distribution system and the bottling partners are organized as a hybrid approach between chain and franchise, where in the short term Coca-Cola acts as a chain of bottling companies. In the long term, it acts more like franchising, where bottling partners are kept mostly independent, yet tied to the Coca-Cola brand. This mixed distribution system of owned and non-owned bottling partners is the Coca-Cola system, which sold 30.3 billion unit cases by 2019. Trademark Coca-Cola accounted for 43% of US unit case volume. Refranchising or going franchise. For instance, in 2019, Coca-Cola acquired the controlling interests in bottling operations in Zambia, Kenya, and Eswatini.
As those bottling operations will become stable and established over time, Coca-Cola will refranchise them. Therefore, it will sell its controlling stake, having a franchisor-franchisee relationship with those bottling partners, and in some cases, it might keep a minor equity stake to keep more control over the operations. In 2018, for instance, Coca-Cola had a few $100 million in proceeds as it refranchised its Canadian and Latin American bottling operations. This is how Coca-Cola keeps its capex low, while still keeping control of the bottling operations, and yet enabling expansion and capillary distribution. Akan ada beberapa topik yang akan kami bahas, yaitu diantaranya topik yang pertama, bauran distribusi dan beragam saluran distribusi. Yang kedua, peran dagang grosir dan fungsi dinamika oleh e-intermediary. Yang ketiga, beragam jenis retail dan peritel daring menambah nilai bagi konsumen di internet. Yang keempat, distribusi fisik dan berbagai kegiatan utama dalam proses distribusi fisik. Yang kelima, tujuan promosi, pertimbangan dalam memilih bauran promosi, berbagai jenis promosi iklan. Dan yang terakhir, mengetahui tugas-tugas dilibatkan dalam penjualan personal dan menggambarkan beragam jenis promosi penjualan. Masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu bauran distribusi dan beragam saluran distribusi. Selain penetapan harga yang efektif dan bauran produk yang baik, keberhasilan suatu produk juga dipengaruhi oleh bauran distribusi. Bauran distribusi sendiri memiliki makna perpaduan berbagai saluran distribusi yang menjadi sarana penyaluran produk dari perusahaan ke pengguna akhir. Bauran distribusi ini dibagi ke dalam dua, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung yaitu produsen produk langsung menjual produk kepada konsumennya, dan tidak langsung yaitu penjualan barangnya dilakukan menggunakan perantara. Distribusi tidak langsung dibagi ke beberapa bagian, yaitu distribusi eceran atau retail, distribusi grosir, dan distribusi agen atau pialang. Untuk distribusi eceran atau retail, contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu toko Walmart. Toko Walmart sendiri membeli barang langsung dari produsen, kemudian mereka menjualnya kembali kepada pelanggan daring dan di toko retail Walmart. Masuk ke dalam distribusi grosir, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kapasitas ruang yang besar dan mahal untuk penyimpanan dan memajang barang dagangan di toko konvensional. Contoh yang bisa kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu toko Indogrosir. Toko Indogrosir sendiri memiliki kapasitas ruang yang besar untuk menyimpan dan memajang barang dagangan mereka. Masuk ke dalam distribusi oleh agen atau pialang, tugas mereka yaitu mewakili produsen dan menerima komisi atas barang yang mereka jual. Contoh agen itu seperti perusahaan jasa wisata, dan untuk contoh pialang itu seperti real estate dan bursa saham. Pro dan kontra distribusi tak langsung. Terdapat dua gambar di bawah ini yang bisa kita amati. Gambar A, distribusi langsung tanpa adanya perantara, dan gambar B, distribusi tak langsung dengan adanya perantara. Untuk gambar A, bisa kita tarik kesimpulan bahwa konsumen memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mendapatkan barang yang mereka ingini. Namun di sisi lain, harga yang mereka dapatkan jauh lebih terjangkau. Untuk gambar B, konsumen mendapatkan barang yang mereka ingini dengan waktu yang lebih terjangkau, namun di sisi lain, harga yang konsumen dapatkan jauh lebih tinggi daripada harga aslinya. Strategi distribusi. Strategi distribusi dibagi ke beberapa bagian. Yang pertama, distribusi intensif, yaitu mendistribusikan barang ke berbagai pedagang grosir maupun retail sebanyak mungkin. Yang kedua, distribusi eksklusif, di mana pendistribusiannya dilakukan terbatas pada satu wilayah geografis tertentu. Seperti contohnya, jam tangan Rolex hanya dijual di official Rolex Jewelers. Lalu yang ketiga ada distribusi selektif, di mana produsen memilih pedagang grosir dan peritel yang akan memberikan perhatian khusus dalam sistem penjualannya. Biasanya digunakan untuk produk konsumsi seperti perabot dan perlengkapan rumah tangga. Tujuan kedua, perdagangan grosir. Kelompok terbesar dalam membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali adalah pedagang grosir. Dalam hal ini terbagi menjadi pedagang grosir jasa penuh dan fungsi terbatas. Pedagang grosir jasa penuh menyediakan layanan penambah nilai antara lain kredit, konsultasi pemasaran, dan jasa perdagangan. Pedagang grosir fungsi terbatas menyediakan layanan yang lebih sedikit, terkadang menyediakan jasa penyimpanan saja. Contoh pedagang grosir fungsi terbatas yaitu dropshipper. Mereka bertugas untuk menerima pesanan pelanggan, bernegosiasi dengan produsen, mengambil hak kepemilikan barang, dan menyusun jadwal pengiriman kepada pelanggan tanpa menyediakan persediaan atau menangani produk secara langsung. Agen dan pialang. Tugas mereka sebagai perpanjangan tangan bagi produsen yang tidak memiliki tenaga penjualan. Mereka tidak menyimpan persediaan, namun nilai mereka terletak pada pengetahuan akan pasar dan barang yang akan diperjualbelikan. E-intermediary, fungsinya mengumpulkan informasi terkait penjual dan menjelaskannya kepada konsumen
dan membantu menghantarkan produk daring ke pembeli. Contohnya yaitu seperti Amazon.com. E-Agent fungsinya membantu pelanggan daring untuk mengumpulkan dan menyortir informasi. Contohnya seperti Hotwire.com. Retail. Apa sih retail itu? Jadi retail sendiri adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Lalu organisasi ataupun seseorang yang menjalankan bisnis ini disebut sebagai pengecer. Jenis-jenis toko retail konvensional dibagi 3 klasifikasi, yaitu 1. Paritel lini produk. Paritel yang menampilkan beragam lini produk antara lain toko serba ada atau department store yang disusun ke dalam departemen-departemen khusus seperti sepatu, perabot, pakaian, perempuan, ukuran kecil, dan sebagainya. Toko serba ada biasanya berukuran besar, menangani beragam jenis barang dan menawarkan berbagai layanan seperti pembayaran kredit dan pengiriman barang. Demikian pula ada pasar swalayan atau supermarket, dibagi ke beberapa departemen untuk produk yang saling berhubungan seperti produk pangan, produk rumah tangga, dan sebagainya. Pasar swalayan menekankan harga rendah, layanan sendiri, dan pilihan berbagai merek. Lalu ada toko khusus atau specialist store, misalnya Leeds Paritel yang memiliki lebih dari 1.000 cabang yang menjual aksesoris kepala untuk olahraga adalah toko kecil yang melayani segmen pasar tertentu dengan lini produk lengkap dalam bidang produk yang sempit dan seringkali mempekerjakan tenaga penjualan yang memiliki pengetahuan produk mendalam. Lalu yang kedua ada Paritel murah. Paritel murah atau bargain retailer menghadirkan berbagai jenis produk dengan harga murah. Di sini ada toko diskon atau discount houses, memiliki dengan penjual sejumlah besar barang dengan pengurangan harga yang besar bagi pelanggan yang membayar tunai. Ketika barang-barang bermerek maka lazim dijumpai, toko ini menawarkan pilihan produk yang lebih baik sembari masih melayani transaksi penjualan tunai di lokasi dengan harga sewa yang rendah. Lalu ada katalog showroom, mengirimkan katalog untuk menarik pelanggan datang ke gerai untuk melihat-lihat sampai produk pengajuan pesanan dan menunggu sebentar sembari karyawan menerima barang dari gudang. Yang terakhir ada factory outlet, adalah toko yang dimiliki produsen barang yang enggan menggunakan jasa pedagang grosir dan retail dengan cara menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen. Wholesale Club menawarkan diskon besar untuk beragam produk bermerek kepada pelanggan yang membayar iuran keanggotaan tahunan. Yang ketiga ada toko barang kebutuhan sehari-hari. Toko barang kebutuhan sehari-hari adalah toko retail yang menawarkan akses lokasi yang mudah dijangkau, jam buka toko yang panjang, dan layanan cepat. Mereka berbeda dengan paritel murah karena tidak menjual barang-barang murah. Retail non-toko mencakup retail respon langsung atau direct response retail, yaitu perusahaan yang mengontak pelanggan secara langsung untuk menginformasikan tentang produk dan penerimaan. Pesanan via pos atau pemasaran katalog atau mail order katalog marketing, yaitu perusahaan yang mengontak pelanggan secara langsung untuk menginformasikan tentang produk dan penerimaan pesanan. Metode retail ini sekarang menurun popularitasnya akibat larangan melakukan panggilan telepon untuk telemarketing atau do not call registry adalah telemarketing dari pemasaran yang menggunakan panggilan telepon untuk menjual langsung kepada konsumen. Retail daring, retail non-toko di mana informasi tentang produk dan jasa penjualan terhubung dengan komputer konsumen, memungkinkan konsumen untuk menerima informasi tersebut dan membeli produk dari rumah. Katalog elektronik atau e-katalog menggunakan pajangan produk yang ditunjukkan di dunia maya untuk memberikan akses instan dan informasi produk langsung kepada pelanggan. Retail dan bisnis penjual tidak melakukan distribusi melalui pos dan menghindari biaya percetakan, dan begitu katalog daring telah dibuat, biaya pemeliharaan dan aksesnya tidak begitu besar. Sekitar 90% dari seluruh katalog saat ini sudah berada di internet dengan penjualan melalui situs web, mencakup lebih dari 50% dari sejumlah penjualan katalog. Electronic storefront dan cybermall. Setiap situs web penjual merupakan electronic storefront atau etalase maya di mana pembelanja mengakses informasi mengenai produk dan peluang pembelian, melakukan pesanan dan membayar produsen lini produk yang luas seperti Dell membuat electronic storefront ini untuk lini produk mereka sendiri. Situs lain seperti nowake.com yang menawarkan komputer dan peralatan elektronik lain merupakan penjual kategori yang etalasenya menampilkan produk-produk dari berbagai produsen. Lalu ada retail interaktif dan video atau video retailing. Retail video atau video retailing bentuk pemasaran interaktif yang sudah lama atau memungkinkan penonton untuk berbelanja di rumah dari situs televisi. QVC misalnya memajang dan mendemonstrasikan produk dan memungkinkan penonton untuk menelpon atau mengirim surat pesanan dan tersedia di Facebook, YouTube, dan Twitter. Sebuah TV dengan koneksi Wi-Fi atau internet menjadi sarana belanja daring dari rumah dengan monitor pajangan visual yang besar. Distribusi fisik atau physical distribution merujuk pada kegiatan yang dibutuhkan untuk memindahkan produk dari perantara atau produsen kepada pelanggan dan mencakup operasi pergudangan dan transportasi.
Tujuannya adalah menyediakan barang kapanpun dan dimanapun konsumen inginkan, menekankan harga agar tetap rendah dan menyediakan layanan untuk memuaskan pelanggan. Karena pentingnya bagi kepuasan pelanggan, seperti perusahaan telah menerapkan distribusi sebagai bagian strategi. Operasi pergudangan, penyimpanan atau pergudangan atau warehousing adalah bagian utama dari manajemen distribusi. Dalam memilih suatu strategi, manajer harus memperhatikan berbagai karakteristik dan biaya operasional. Food warehouse yang dimiliki oleh satu produsen, pedagang grosir, dan peritel yang mengelola barang dalam jumlah besar dan memerlukan tempat penyimpanan berkala. Sebagian besar dijalankan oleh perusahaan besar yang mengelola barang dalam jumlah besar dan memerlukan tempat penyimpanan berkala. Lalu ada operasi transportasi, memindahkan produk fisik menimbulkan biaya besar bagi banyak perusahaan selain metode transportasi. Perusahaan juga harus mempertimbangkan sifat dasar produknya, jarak tempuh yang harus dilalui, kecepatan yang harus diambil, dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Distribusi melalui rantai pasokan sebagai strategi pemasaran, kegiatan pemasok hulu, perdagangan grosir, pergudangan, transportasi, pengiriman, dan layanan tidak lanjut yang terlibat dalam pemindahan produk dari produsen kepada pelanggan. Tujuan 5. Pentingnya promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Tujuan promosi. Yang pertama, komunikasi profil perusahaan dan produk yang bertujuan untuk mengkomunikasikan profil perusahaan yang memproduksi produk ini. Yang kedua, positioning produk, yaitu untuk memperluas produk yang dipromosikan. Yang ketiga, peningkatan nilai, membedakannya produk saing, yaitu untuk membedakan produk saing dengan mempromosikan hal yang berbeda. Yang keempat, meningkatkan penjualan produk perusahaan. Strategi promosi. 1. Strategi tarik. Strategi yang dirancang untuk menarik minat konsumen yang akan meminta produk tersebut dari peritel. Kedua, strategi dorong. Perusahaan memasarkan produknya ke pedagang, grosir, dan peritel yang kemudian membujuk pelanggan untuk membeli produk tersebut. Bauran promosi merupakan program komunikasi pemasaran total sebuah perusahaan yang terdiri dari iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya. Dalam memutuskan bauran promosi yang tepat, pemasar harus mempertimbangkan barang atau jasa yang ditawarkan, karakteristik audiens yang disasar, proses keputusan pembeli, dan anggaran bauran promosi. Berikut perpaduan alat-alat promosi. Iklan, alat promosi yang terdiri dari komunikasi berbayar yang bersifat non-personal yang digunakan oleh sponsor teridentifikasi untuk menginformasikan suatu produk kepada audiens. Pemasar menggunakan berbagai media iklan sarana komunikasi khusus menyampaikan pesan penjual kepada calon pelanggan. Perpaduan media menjadi sasaran iklan perusahaan disebut bauran media, seperti televisi, internet, iklan luar ruangan, dan media iklan lainnya. Jualan personal. Dalam bauran promosi, seorang penjual dapat melakukan personal selling, yang adalah sebuah bentuk penjualan tertua dan paling mahal karena mengharuskan seorang tenaga kerja berkomunikasi empat mata dengan calon pelanggan untuk mengenali kebutuhan juga menyesuaikannya dengan produk yang ditawarkan. Dengan interaksi profesional ini, akan sangat efektif bagi tenaga penjual, dapat meraih kredibilitas atas pemberian waktunya karena lebih akrabnya dengan calon pelanggan, juga akan menjawab rasa penasaran dari berbagai pertanyaan oleh calon pelanggan. Dalam hal personal selling, terdapat 3 tugas penjualannya, yang mana paling pertama adalah pengolahan atas pesanan, yaitu meliputi menerima pesanan, mengawasi penanganan, dan pengiriman produk. Creative selling, yaitu membujuk pembeli untuk membeli produknya dengan memberikan informasi manfaat terhadap produk jualannya. Creative selling ini sangat penting terutama bagi setiap barang-barang mahal seperti mobil, karena banyak sekali saingannya, sehingga dapat membandingkan satu dengan yang lainnya. Kemudian, tugas terakhir adalah missionary selling, yaitu memperhatikan promosian yang bukan hanya untuk menutup penjualan, namun juga dapat membangun citra perusahaan dan produk-produknya. Mungkin yang paling rumit dan menantang dari ketiga tugas penjualan itu tadi adalah penjualan kreatif. Tenaga penjualan kreatif bertanggung jawab untuk memulai dan menjalankan sebagian besar langkah-langkah dalam proses penjualan personal. Adapun langkah-langkah dalam proses penjualan ini, yang pertama adalah mencari calon pelanggan dan menilainya. Seorang tenaga penjualan harus sudah memiliki calon pelanggan atau prospek. Prospecting itu sendiri adalah pengidentifikasian terhadap pelanggan yang berpotensial, yang mana prospek itu dapat ditemukan melalui catatan personal perusahaan, situs jejaring sosial seperti LinkedIn, pelanggan, teman, ataupun kenalan bisnis. Untuk penetapan kualifikasi itu sendiri, yang dimaksud adalah prospek harus dinilai untuk menentukan apakah mereka memiliki wewenang untuk membeli dan kemampuan untuk membayarnya. Yang kedua ada pendekatan, yaitu momen kontak pertama bersama prospek yang memenuhi kualifikasi. Artinya, keberhasilan pada langkah-langkah berikutnya bergantung pada kesan pertama yang diberikan. Oleh karena itu, seorang tenaga penjualan harus tampil profesional dan menyambut prospek dengan sikap yang menunjukkan rasa percaya diri.
Berikutnya, tenaga penjualan melakukan presentasi, yaitu penjelasan menyeluruh mengenai produk, fiturnya, dan kegunaannya. Yang terpenting dalam presentasi ini adalah dapat menunjukkan manfaat produk dengan kebutuhan si prospek tersebut. Atau bahkan, suatu presentasi juga bisa saja melibatkan suatu demonstrasi atau mungkin juga tidak. Pada kenyataannya, di kehidupan sehari-hari, saat bertransaksi, tanpa memandang produk apa yang dijual, prospek pasti memiliki alasan keberatan. Setidak-tidaknya, mereka mungkin meminta diskon karena mereka merasa keberatan dengan harga yang ditawarkan. Akan tetapi, keberatan itu bukan saja menunjukkan ketertarikan calon pembeli, tetapi juga menunjukkan rasa ketergangguannya pembeli karena adanya suatu bagian presentasi yang mengganggu mereka. Bagian terpenting dalam proses penjualan adalah closing, yaitu saat tenaga penjualan meminta prospek untuk membeli produk tersebut. Nah, tenaga penjualan yang piawai biasanya sudah mudah mengenali tanda-tanda bahwa prospeknya akan membeli produknya tersebut. Seperti prospek yang mulai bertanya pembayaran cicilan bulanan dengan jelas dan lain sebagainya. Dengan begitu, tenaga penjualan sebaiknya berupaya menutup penjualan itu. Mungkin dengan langsung menanyakan atau memberi pesan tersirat, seperti apakah Anda bisa menerima kiriman hari Selasa? Atau bagaimana jika pesanan pertama dimulai dari 10 unit? Penutupan dengan pesan tidak langsung seperti itu memberikan rasa tidak enak untuk menolak tawaran dari tenaga penjualan, sehingga pembeli sulit untuk mengatakan tidak. Yang terakhir adalah tindak lanjut, yang adalah kegiatan kunci, terutama dalam pemasaran hubungan. Karena, untuk menjalin hubungan yang bertahan lama dengan pembeli, tenaga penjualan yang baik tidak akan mengakhiri proses penjualan dengan penutupan begitu saja. Karena yang sudah pasti jelas, yang kita inginkan dengan penjualan kita dapat terus berjalan langsung dan akan memberikan layanan tambahan untuk mereka membeli lagi kepada kita. Oleh karena itu, tenaga penjualan memberikan layanan tambahan. Misalnya, pendukung pasca penjualan yang memberikan kenyamanan dengan nilai tambah, yaitu memberikan pengiriman tepat waktu, pemrosesan cepat pesanan pelanggan, layanan perbaikan cepat, dan menjawab berbagai pertanyaan pelanggan secara cepat. Sales promotion adalah kegiatan promosi jangka pendek yang dirancang untuk mendorong pembelian yang dilakukan konsumen, penjualan barang industri, atau kerjasama dengan distributor. Promosi penjualan yang pertama itu bisa kita dapatkan dari kupon, yaitu teknik promosi penjualan ini melalui kertas yang bertanda khusus yang memberikan potongan harga bagi pembeli. Biasanya, kupon-kupon ini tersedia di berbagai sumber, seperti koran, surat, dan kontrak pembayaran saat berbelanja. Kemudian ada premium, yaitu teknik promosi penjualan yang menawarkan barang gratis atau dengan harga murah, seperti pensil, cangkir kopi, dan kartu kredit bunga rendah selama 6 bulan, yang diberikan kepada konsumen karena telah membeli suatu produk. Contohnya saja, kontes bisa mendorong penjualan dengan memberikan imbalan bagi distributor yang produktif dan tenaga penjualan dalam bentuk liburan ke Hawaii atau Paris. Nah, konsumennya pun bisa memenangkan hadiahnya dengan mendaftarkan kucing di kontes kalender Purina Cat Co, misalnya dengan cara mengirimkan formulir yang berada di balik kemasan makanan kucing tersebut. Loyalty Program, yaitu teknik promosi penjualan yang memberikan imbalan bagi pembeli langganan karena telah melakukan pembelian berulang. Oceana Cruise and Talk contohnya, yaitu perusahaan biro perjalanan wisata yang menawarkan paket liburan khusus dengan potongan harga besar bagi langganannya. Pameran dagang atau trade show, yaitu teknik promosi penjualan yang menjadi tempat berbagai anggota suatu industri berkumpul dalam rangka memajang, memamerkan, dan menjual produk. Biasanya, promosi ini untuk bisnis to bisnis, yaitu kalangan industri yang mensponsori pameran dagang, di mana perusahaan menyewa lahan untuk memajang dan mendemonstrasikan produk kepada pelanggan yang memiliki minat khusus atau yang siap melakukan pembelian. Pemasaran langsung atau interaktif adalah penjualan non-personal 4 mata yang mendorong konsumen untuk membeli produk tidak dari toko retail dan diarahkan untuk membeli produk dari rumah, tempat kerja, atau dengan menggunakan perangkat bergerak selama berpergian. Metode penjualan ini sampai sekarang terus berkembang pesat, yang mana peritel non-toko ini mencakup katalog, telemarketing, belanja dari rumah, penjualan via pos, iklan respon langsung seperti informasial, dan iklan respon langsung pada majalah dan koran, dan yang paling penting, internet atau e-commerce. Ketika digunakan oleh bisnis to bisnis, pemasaran langsung menjadi pilihan utama, sehingga seorang tenaga penjualan dapat menutup penjualan ketika minat pembeli telah muncul. Dalam bisnis to consumer, metode ini pada dasarnya memiliki tujuan penjualan. Keuntungan pemasaran langsung adalah bahwa Anda dapat menyasar pesan kepada individu dan Anda dapat mengukur hasilnya langsung. Unsur terakhir dalam bauran promosi adalah publisitas dan hubungan masyarakat. Publisitas adalah informasi tentang suatu perusahaan, produk, atau acara yang dimuat di media massa umum untuk menarik perhatian publik. Meskipun publisitas gratis, pemasar tidak bisa mengendalikan konten liputan media yang dilaporkan wartawan dan penulis. Dan karena disajikan dalam format berita, konsumen seringkali menganggap publisitas sebagai sumber informasi yang objektif dan bisa dipercaya. Lain halnya dengan publisitas, hubungan masyarakat adalah informasi yang dipengaruhi oleh perusahaan dalam rangka membangun hubungan yang baik dengan publik melalui pemberitaan kontribusi yang telah dilakukan perusahaan atau menghadapi kejadian yang tidak menyenangkan.
Masuk ke dalam kesimpulan dari bab 13. Suatu perusahaan pasti memerlukan yang namanya distribusi dan promosi. Distribusi di mana proses penyaluran produk dari produsen hingga ke konsumen akhir. Sedangkan promosi adalah teknik yang dirancang untuk menjual produk. Proses distribusi dapat dilakukan oleh perantara melalui distribusi langsung ataupun tidak langsung. Dalam prosesnya, distributor dapat menggunakan gudang yang tersedia untuk menyimpan produk. Tujuan dari promosi adalah menyampaikan informasi, memposisikan produk, nilai tambah, dan mengendalikan volume penjualan. Demikianlah video pembelajaran bab 13 dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih karena Anda telah menontonnya hingga detik ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan sulit untuk dimengerti. Sampai jumpa di project selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye!